Iya, tiap kali habis dan kita membenarkan diri kita sendiri jadinya. Oh iya bener ya, otak ini kan paling suka untuk mencari bukti. Ya, Iya, iya, pikiran ini tuh paling iya. suka untuk mencari bukti. Makanya itu terjadi lagi karena pikirannya mencari. Oke. Kalau menurut saya begitu sih. Lebih ilmiahnya mikirnya begitu. Kenapa pola berulang? Berarti nggak usah dimaknai Iya, berarti ya? pikiran kita Iya, iya, mencari bukti gitu. iya, mencari bukti. Iya, jadi oh iya nanti kejadian berulang lagi. Oh iya tuh, pikiran tuh paling senang dengan kata tuh kan, Paling ulang seneng itu, lagi tuh iya. Kalau kan. sudah ketemu seneng dia, Ah, puas seneng tuh, dia. puas. Heeh. Oke, Ci. Kali ini kita ngebahas apa ini? Energi dulu aja, Ci Ya ya. boleh. Tips apa kira-kira kan yang bisa merilis energi? Kan setiap manusia pasti punya energi yang negatif. Mungkin bisa tercermin dari wajahnya, Wajah gitu ya. perilakunya, merangut atau gimana. Itu gimana cara merilisnya itu? Oh. Biasa saya pakai metode yang saya ngambil dari buku ini. Akupressure untuk wajah, ini sangat bagus ya. Ini teman-teman, pernah nggak sih merasa susah senyum? Iya. Mukanya cembetut aja. Ya, teman-teman yang di rumah, coba. Nah, itu karena energi yang di area wajah kita itu banyak menyimpan kadang kemarahan, ya, ketegangan, yang membuat kita tuh kayak nggak rileks tuh. Di energi di wajah kita tuh tegang terus gitu. Susah senyum, lama-lama tuh susah senyum gitu loh. Nah, mari saya kasih beberapa tips ya supaya energi di area wajah kita tuh bisa rileks. Oke? Ini teman-teman ada nggak yang nonton yang live ini? Ada ya? ada. Mau nggak? Ketik mau dong. Diketik ya. Ayo, yang mau silakan diketik. Saya akan bagikan Ini ada mau. Ya, saya akan bagikan yang di buku ini halaman 51 di sini ya. Oke. Saya kasih yang paling simpel aja dulu, cuman 4 doang kok. Ya. Pertama pastikan tangan kita bersih ya. Nah, kedua area yang ada jerawat atau alergi jangan ditekan. Gitu. Gosokkan sampai agak panas, hangat. Lalu kita tempelkan dan gosok ke atas. Diusapkan ke atas dengan pelan-pelan. Nah, dengan penuh perasaan. Iya, harus kita rasakan. Gerakannya paling bagus sesuai dengan detak jantung kita. Ya, nih, coba kita pelan-pelan dulu. Tahu detak jantung kita seberapa iramanya, itu yang diikut nanti ya. Gerakan yang kedua, pakai 4 jari ini dari dahi ke sini. Ditekan sebentar. Ya, mau coba? Oke, Ayo Kohib, coba. Kohib. Nah. Parah. Ya. Nah, minimal 3 kali atau boleh dilakukan 7 kali. Ditekan. Sambil dirasakan ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu pakai jari manis dari arah dalam, putar mata ya. Ke dalam, pelan-pelan aja. Harus dengan lembut, bukan ditekan. 3 kali. Begitu udah sampai sini, dibawa ke luar, tekan sini. Oke. Sebentar, jika sudah, oke. Nah, sering nggak sih teman-teman kalau cembetut atau kita sering gini? Itu tuh di sini banyak garis ya. Kadang kan kalau kita susah senyum, itu, ya. Ayo Bapak, banyak nggak garisnya? Ini? Oh enggak, berarti nggak cembetutan tuh. Ya, kalau yang orang yang sering cembetut tuh gini. Di sini tuh banyak garis. Oh gitu ya. Iya, jadi pakai jari telunjuk sama jempol kita pelan-pelan. Diginiin aja. Kayak gini. Gini ya, 7 kali ya. Nah, terus. Itu dari atas ke bawah ya? Iya, di sini nih. Gitu. Nah, berikutnya
kita tekan di daerah sini pakai jari manis ya, karena jari manis tuh yang paling lembut. Di sini nih, antara ini. Ini bisa membantu menghilangkan komedo, produksi komedo, dan jerawat. Di sini nih. Nah, saya kebantu sih. Dulu kan jerawatku mudah timbul. Sejak aku pakai ini, aku enggak. Begini nih ya. Ditekan. Nafas, diputar boleh. Nah, dan berikutnya ada yang di daerah mulut. Karena kita seringnya berbicara, ketawa, dan kita sering ngunyah. Lama-lama di sini kan jadi banyak garis ya. Oh iya. Nah, kita pakai kayak gini nih. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk mengeluarkan energi yang bisa senyum, ya. Jadi bukan didorong, teman-teman. Jadi biarkan mulut kita aja yang naik, lalu tangan kita yang mengikuti. Jadi ditahan. Menahan. Oke. Gitu. Terima kasih, Kohib. Oke, lanjut. Ya, 7 kali. Nah, kalau sudah, ya terakhir sini nih diusapkan gini pelan ke atas. Iya. Enak tuh. Enak ya. Iya. Kalau misalnya pakai air hangat, dikasih sapu tangan atau waslap, gimana? Boleh juga Boleh sih, juga? cuman kan udah lebih effort lagi ya. Ini boleh dilakukan sehari 2 kali boleh, dan nggak ada batas waktu kok. Kadang-kadang kalau memang lagi sempat boleh, tapi pastikan tangan bersih ya. Karena kan takutnya ada bakteri. Nah, tangan kita ada bakteri kena wajah. Oke. Gitu. Ini aku sekali lagi saya ngambil dari buku ini gerakannya. Aku pressure untuk wajah. Oke. Kalau pas misalnya lagi suntuk di rumah, lagi bete, kira-kira ada gerakan-gerakan apa bisa memulihkan suasana hati biar tenang, rileks gitu? Move ya. Jadi supaya kita juga lebih rileks gitu. Itu sebenarnya gerak-gerak biasa, ikut olahraga senam itu juga bisa ya. Yang penting kita bergerak. Kenapa kita butuh bergerak? Karena energi kita tuh butuh keluar. Kalau kita misalnya kalau lagi suntuk, bete, bad mood atau apa tuh, ada energi yang ingin bergerak. Lihat nggak kalau orang cemas tuh gini kan Mas? Dia tuh sebenarnya butuh gerak. Oh gitu. Iya, jadi makanya kalau kita lagi udah mulai nggak enak nih, bergerak Mas. Beres-beres rumah nggak apa-apa kok. Gitu. Kalau kita ada gerakan-gerakan khusus nggak gitu ya? Sebenarnya gini aja. Itu buat apa? Menenangkan. Oh, menenangkan. Iya, supaya menenangkan hati kita. Oke. Atau kita tekan sini juga boleh. Atau pakai humming aja, Mas. Gini. Saya sering mengeluarkan suara itu. Humming itu tuh bergumam apa? Iya, mendengung gitu ya nanti. Karena kan ada getaran. Nah, kita pastikan pas mengeluarkan humming itu tuh dengan rileks. Dengan begitu getaran yang timbul yang di dalam diri kita itu tuh rileks gitu. Oke. Kalau minum untuk ya, Pak? Minum dulu. Aku rileks sama dia, Mas. Rileks sama Bapak ya. Loh iya loh. Ngapa-ngapain ini? Kalau sama Kohib nanti tegang nanti. Oke sih, tentang manifestasi. Apa manifestasi itu juga bisa diterapkan kalau misalnya kepengennya kita itu keluarga harmonis dengan pasangan. Jadi kalau misalnya dibuat manifestasi untuk berhubungan intim dengan pasangan kita, itu apakah juga bisa itu, Cik? Oh, bisa sih. Kita pahami dulu manifestasi itu adalah berarti kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Benar. Itu dulu. Nah, terus ada istilahnya di dalam manifestasi, ada istilahnya be, do, have. Be itu menjadi, do itu melakukan, have itu mempunyai. Sebenarnya tiga-tiganya itu harus komplit. Dimulai dari mana dulu? Mulai dari be. Bukan mulai dari do. Ya, bukan mulai dari have. Jadi ini be, do, have. Mulai dari mana? Mulai dari be. Be ini apa? Be ini adalah menjadi. Berarti kalau kita sudah menjadi, kita enggak butuh banyak. Memang udah biasa. Kita punya rasa puas. Misalnya kalau manifestasi tadi,
buat pasangan ya, intim. Oke, heeh. Berarti tujuan kita apa? Mau puas berarti, Mas? Atau Iya, apa? menyenangkan pasangan Terakhir. kita, membahagiakan pasangan kita. Iya. Membahagiakan dia gitu ya. Heeh. Nah, berarti ya kita menjadi itu, udah biasa, nggak usah terlalu effort. Udah pada keadaan situ ya. Level itu gitu, Heeh. energi kita dibawa ke level itu. Siap. Mau manifestasi apapun itu kuncinya. Harus merasakan di situ terlebih Iya, dulu ya. betul. Kalau sudah di situ, mau do sama have itu sudah jadi bagiannya. Dengan otomatis udah sendiri bisa melakukan dan sudah mempunyai. Itu udah paketnya. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau mulai dari itu kita lakukan nggak menjadi juga percuma. Kalau kita udah mempunyai misalnya, kalau kita mau manifestasi uang, kita paksa, kita belum punya, tapi kita paksa membeli. Harus kita punya kayak flexing, tapi tidak sesuai dengan kemampuan itu juga percuma. Sebenarnya yang paling penting itu adalah di B. B itu adalah rasanya, feel-nya, setiap hari perilaku saya mau gimana. Oke. Gitu. Mau menjadi orang kaya, perilaku saya, energi saya udah menjadi di mereka belum gitu. Oke. Pada level B itu kita harus berdua sama pasangan kita pada level itu hanya kita sendiri aja atau berdua harus pada level itu. B itu kan berarti kita sendiri yang menjadi dulu. Oke. Kalau kita mau memuaskan, misalnya mau menyenangkan pasangan diri kita gitu ya, pasangan kita, ya kita udah menjadi hal biasa untuk menyenangkan dia. Oke. Berarti kita nggak butuh nanti dia harus pada level B juga berarti ya. Iya, kalau kita masuk dari do, kita melakukan tanpa ada energinya, itu nanti kelihatan nggak alami. Nggak alami. Iya. Oke. Nggak natural. Oke. Jadi ini teman-teman, manifestasi itu bisa dipakai untuk hal apapun, bukan hanya untuk teknik kemakmuran, kekayaan, bahkan untuk masalah keharmonisan rumah tangga juga bisa. Praktek tauhid. Oke. Tak kirimin Ber. Iya. Oh, lagi live loh, ha. Lupa aku, maaf. Oke, Ci. Mungkin untuk selanjutnya ini, kalau kita misalnya ini ya, kan ada orang yang pada menabung ya, menabung sekian bulan terus dapatnya agak banyak, terus waktu itu ada aja kena musibah, entah anaknya sakit, keluarganya sakit atau apa gitu, akhirnya kepake uangnya, habis tabungannya, terus dia nabung lagi, mulai lagi merintis banyak, terus habis lagi, ada masalah, musibah gitu. Teknik itu apa ya? Kejadian itu berulang-ulang. Pola berulang. Pola berulang. Gimana caranya kita bisa memutus pola itu agar nggak berulang lagi? Gimana? Pertama, pola itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Yes. Kalau saya pribadi ya, ini subjektif ya. Kalau saya pribadi ada kejadian, saya tidak mau tidak begitu mudah untuk menghakimi diri kita sendiri. Jadi begitu ada kejadian yang misalnya kita tabung, terus habis nih, jangan langsung masuk, kok habis ya? Terus dikasih meaning gitu, Mas. Kalau kita beri meaning, maka kejadian itu akan terulang. Mungkin bisa dari situ ya, karena kan banyak faktor ya, kenapa bisa berulang. Itu pertama dulu, karena kejadian pertama kita udah kasih meaning. Aduh, ini mah kok habis terus. Kok begitu aku nabung habis, kesel kan? Kita kasih meaning. Kejadian lagi karena ditarik. Karena emosi yang lama nggak hilang. Oke. Emosi lama nggak hilang. Jadi di situ tetap perangkap tuh di situ. Mulai dari kejadian pertama perangkap. Itu yang menarik pola berulang. Kalau saya, kenapa itu bisa terjadi? Saya ulangi, karena kita memberi meaning. Makanya sangat hati-hati bagaimana pola pikir kita, mindset kita, jangan memberi meaning. Pada hal-hal yang memang kita, saya terima ini, selesai ya, udah, jangan diingat. Kalau diingat kejadian itu akan berulang.
menjadi suatu pola yang membuat kita ketakutan nanti. Oh iya, tiap kali habis, dan kita membenarkan diri kita sendiri jadinya. Oh iya benar ya. Otak ini kan paling suka untuk mencari bukti. Ya, pikiran ini tuh paling suka untuk mencari bukti. Makanya itu terjadi lagi karena pikirannya mencari. Oke. Kalau menurut saya begitu sih. Lebih ilmiahnya mikirnya begitu. Kenapa pola berulang? Berarti nggak usah dimaknai. Iya, pikiran kita mencari bukti gitu. Iya, mencari bukti. bukti. Jadi, oh iya nanti kejadian berulang lagi. Oh iya tuh, pikiran tuh paling senang dengan kata tuh kan. Ulang lagi itu, tuh kan. Kalau sudah ketemu senang dia. Puas senang dia. Tuh, puas. Sebenarnya di balik pola berulang ada rasa puas dalam pikiran. Benar. Coba dipikirkan, direnungkan. Aku agak pinter loh kalau dia wawancara. Makanya akhirnya nyandu, jadi berulang-ulang ya. Ih, nggak didengerin lagi. Maaf ya, ulangi. Oke, lanjut sih. Gini, banyak itu ya remaja-remaja mungkin yang baru lulus SMA atau kuliah, itu pada kebingungan sih. Kira-kira nanti aku ke depannya gimana? Aku harus lakukan apa? Nah, dia kan masih belum tahu. Dia punya potensi kayak apa dirinya, itu kan masih belum tahu, Ci. Oh iya. Di tempatnya Ci Iyen kan ada itu ya? Bisa kan? Bisa. Potensi diri. Ya. Itu gimana, Ci? Mungkin bisa dijelaskan, Ci. Mungkin harganya gimana? Iya. Gimana? Itu tujuannya untuk mengenal potensi diri kita yang ada sejak lahir. Ya, kalau yang aku punya metode. Nah, kita paham dulu bahwa kalau kita mau ke depannya, itu selain bakat harus diimbangi dengan minat. Jadi bukan berarti minat nggak bagus. Gini, bakat sama minat itu seimbang. Bakat itu perbedaannya dulu ya. Bakat itu adalah potensi yang ada sejak lahir. Ya, kalau bawaan berarti. Bawaan, ya orang cerdas itu tuh bawaan. Nah, kalau minat itu adalah apa sih yang kita sukai gitu. Orang bisa belajar menjadi pintar. Nah, itu di minat. Itu ya. Nah, kalau kita mau bekerja apa, kita nanti mau ngambil jurusan apa, harus kita imbangin. Selain bakat, kita harus imbangin dengan minat juga. Sesuai nggak dengan minat saya? Gitu. Makanya kalau ada orang tua yang datang mau cek potensi diri sama saya selalu ngomong, harus tanya anaknya, minatnya sesuai apa enggak. Jadi selain cek bakat, cek minat juga. Cek minat ini sebenarnya gampang aja sih. Hobinya apa? Gitu. Lebih suka apa? Sesuai nggak, misalnya, di dalam bakatnya menemukan bahwa ilmu komunikasi dia tuh bagus nih. Ya, punya bakat komunikasi yang kencang nih. Bisa menjadi motivator atau apapun. Nah, minatnya kalau anaknya pendiam ngomong-ngomong, gimana? Ya kan? Nah, tanya, mau nggak dilatih? Mau nggak? Harus disesuaikan dengan minat juga. Biar seimbang. Kalau mencari potensi diri, tidak hanya bakat, minat juga harus seimbang sekali lagi. Dua-duanya jalan, baru berhasil. Oke. Ini melayani jarak jauh nggak? Online gitu? Online, ada. Yang saya cek itu bakat ya. Kalau minat nanti disesuaikan aja dengan masing-masing. Apakah, oh iya, ternyata bakat dia itu adalah menjadi pemimpin, leader, ya, yang mengatur perubahan. Iya, saya suka tuh, gitu. Saya suka ngatur-ngatur orang. Oh ya udah pas dah. Saya nggak canggung kalau pas ngatur orang, ya udah pas gitu, Mas. Oke. Berarti nanti hasilnya ketahuan di saat itu juga berarti ya? Apa 7 nanti? hari. Itu berupa apa? PDF atau apa? PDF. Saya udah nggak melayanin yang telepon lagi. Oh, nggak ngelayanin telepon. Siap. Tapi nanti aku tanggal 27 Desember, 27 Desember, saya ke Cirebon. Kalau yang daerah Cirebon mau ketemu bisa langsung ke adminnya Ngaji Roso. Oke. Untuk harganya berapa, Cik? Potensi diri itu? Tergantung, kalau nanti yang di Cirebon bisa dipisah-pisah ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Konsultasi aja. Oke, siap. Kebutuhannya apa gitu. Ada konsultasi nama juga nanti. Itu kayak apa itu? Oh, kalau untuk yang nama saya hanya ketemu yang offline ya. Gitu. Oh, nama iya, itu iya, misalnya, iya. saya manggil Bapak.
Dodi aja. Dodi. Pak Dodi, nengok kan? Kohib, Ya, nengok itu kan? dia. Kohib nengok dia. Gitu. Umi nengok Iya. kan? Gitu. Nah, karena nama itu udah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Begitu ada nama kita dipanggil langsung Noleh. Iya, secara refleks gitu. Jadi nama itu penting. Ya, sesuaikan dengan frekuensi kita. Saya pribadi ganti enggak ganti nama sih ya. Saya seusaha mungkin, nah ini gunanya kalau kita offline. Jadi bisa tektokan. Cari sampai nama panggilan kamu yang cocok. Jangan ganti nama, nggak perlu ganti KTP, enggak. Jadi langsung di situ. Nah, lama-lama itu masuk ke alam bawah sadar diri kita. Kita menerima itu bagus itu, sesuai frekuensinya masuk. Emang ada nama yang nggak bawa luck gitu? Ada. Kayak dulu saya hanya nama asli saya Ian Buniarti gitu. Banyak kejadian yang hal-hal yang nggak nyaman gitu ya. Terus saya ganti tuh, saya cari-cari pakai nama baptisku kayaknya cocok ini. Oh ternyata jalan dipermudah. Itu penting loh. Bagi saya nama itu penting kan. Kalau ada yang sering sakit, sering ditipu, pola-pola yang berulang juga itu juga bisa sih. Itu kalau satu sesi, satu klien itu berapa lama itu, Cik? Waktu yang dibutuhkan untuk konsultasi? Kalau untuk apa? Yang nama itu? Nama mah sebentar. Oh gitu. Sebentar, paling ya 15 menitan 15 menit. Sampai 30. Oke. Oh iya loh, benar loh. Enggak. Kan nggak perlu diganti. Coba. Kan hanya pakai alias kan bisa nanti. Alias, Iya. Jadi pas kenalan sama orang baru pakai nama itu. Iya, gitu. pakai nama alias saja. Iya. Kalau lucky number ada, Ji? Lucky number ada. Juga? Melayanin. Lucky number itu kan angka itu energi. Oke. Iya. Everything is energi. Jadi semua itu tuh energi. Angka juga. Jadi ada angka-angka tertentu yang memang nanti dia bekerja sesuai dengan frekuensi dari tanggal lahirnya. Sering-sering melihat angka itu, maka itu akan mempermudah, menarik, menyatukan kita sama angka kelahiran itu. Bukan angka kelahiran, tapi nanti dihasilkan dari angka kelahiran. Gitu. 4 angka itu. Jadi bukan buat togel ya. Ada yang nanya, bisa buat dipasang? Ya, jangan, bukan, jangan disalahgunakan. Itu gimana terus? Kayak hasilnya itu nanti ketahuannya gimana? Kan nanti dihitung oleh saya dan tim, lalu dibuatkan wallpaper yang udah ada simbol kemakmurannya, ada simbol kemudahannya di situ. Ya tinggal dipasang aja di HP kan. Kalau kita kan buka handphone kan seringnya kita lihat begitu ya. Jadi sering lihat dong. Kita pasang di situ ya? Iya, pasang di handphone. Dan banyak loh yang pakai. Mas Hendra juga ya. Iya. Aku kaget pertama kali ketemu, aku udah ada angkanya nih, gitu. Dia pasang di HP. Iya. Terus melayani konsultasi apa aja, Ci? Terus produk-produknya misalnya apa aja? Iya, parfum, konsultasi. Pelepasan emosi juga bisa. Oh ini ada yang tanya ini, apa sama dengan life path, Ci? Beda. 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 Kalau life path itu kan dia satu angka yang bisa menunjukkan bahwa kamu punya karakter apa gitu kan. Kalau life path kan itu. Ini enggak. Ini hanya sekedar dipakai aja. Oke. Bolehkah memperbaiki tanggal lahir dan tahun? Ini enggak paham ini. Maksudnya bolehkah memperbaiki tanggal lahir dan tahun? Boleh enggak, Ci Ian? Gimana? Gimana mau ini untuk tanggal lahir? Enggak. Saya tidak menyarankan. Bukan. Ada Mas, ada. Ini bukan pemirsa. Soalnya kan ada yang pernah dengar ya? Enggak, saya enggak se-ekstrim itu. Enggak se-ekstrim itu pemirsa. Iya. Makanya kita gunakan konsultasi juga 101 supaya bisa saya menjelaskan secara ilmiahnya. Bagaimana cara kerjanya. Sistem otak kita tuh masuk ke alam bawah sadar nama itu. Dengar-dengar juga produknya ada yang masalah lagu itu, lagu doa itu. Ya, sekarang kan ada upgrade ya, yang itu udah ada sama frekuensi. Jenis musiknya apa? Gimana jenis musik?
dangdut, rock atau Oh, apa nanti dipakai di situ? saya lebih ke yang biasa aja ya, yang pop biasa ya. Cuman Oke. ada R&B? frekuensinya. Oh, pop Berbeda-beda aja. sih. Itu Mau request disesuaikan dangdut, sama karakternya apa enggak? sesuai frekuensinya sih. Oke. Heeh. Sekarang kan frekuensinya udah ditentukan, misalnya kalau untuk yang menarik rezeki gitu ya, Heeh. 888 Hz. Tuh, jadi tergantung, ada yang mau buat kesehatan 528 Hz. Jadi udah lagunya di musiknya itu udah ada frekuensi itu. Jadi jangan kaget bahwa di musiknya itu tuh lebih tinggi. Nanti musiknya nadanya lebih tinggi. Suaranya juga lebih tinggi. Oke. Dan ada beatnya. Karena untuk menarik frekuensinya tinggi. Iya, jangan khawatir nanti Iya. nge-beat ini, tetap ada beatnya. Ada. Itu harga Ci? Di-spill Ci? Sebelum dia Harganya 100.000 tuh di Ngaji Rosa. 100.000 udah dapat lagu. Udah, dia bisa Oke, request murah juga. banget itu Ci. Itu berguna banget. Murah banget. Oke Ci. Oke Ci, terima kasih Ya, atas sama-sama. obrolan sesi. Oke Ci. Oke Ci, terima kasih Ya, atas sama-sama. obrolan sesi.